pesta ulang tahunmu. Marpuno sudah kami anakku mo, dohot pahopu mo. Nakakasih song hoti ipaguni alamano. Madyo maulian
Nina, keluarga kita semua. Sekali lagi Shalom. Kami percaya bahwa kehadiran kita di sini atas satu kekuatan kasih kepada Opung Malasak, sehingga di hari ini tepatnya tanggal 30 September tahun 2022 kita bersama-sama merayakan jubileum, sehingga kita dengan sukacita akan memulainya dengan satu kata ucapan syukur. Kita akan mulai dengan tema Tuhan adalah sumber pengharapan dan berkat yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk ajakan beribadah dalam Mazmur. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus turut tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tetap dengan berdiri, kami puji dengan diri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Kami undang untuk Opung Malasak berusia dulu, berusia Dian, indah rencanamu Tuhan. Wah, si Dian langsung Terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan mengingatkan kami di sini. Terima kasih. Tuhan
Diberkati kawan. Keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar utama fondasi dalam melaksanakan ibadah syukur pada siang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna kepada orang tua, kepada saudara yang kami cintai, yang begitu kami kasihi, Opung Malasak Boru, Tuhan sudah berkenan menambahkan satu usia genap 75 tahun. Maka keluarga menghadirkan kami di tempat ini untuk menyatakan puji dan syukur kami melalui ibadah. Dan ibadah syukur ini kami bersama-sama sudah memuji dan mengagungkan Tuhan melalui pujian dan doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan akan bertata di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Saatnya bagi kami sekarang untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang hidup itu. Ketika firman ini diberitakan, kami fokus kepada firman itu. Karena kami percaya di dalam firman yang disampaikan ada sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada kami, bukan saja kepada orang tua kami, Opung Malasak Boru yang bersuka cita karena bertambah usia genap 75 tahun, tetapi kepada kami semua firman ini diperuntukkan supaya kami menghidupi firman itu dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Roh Kuduslah yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, maka Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan itu, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita sekalian, Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah semua kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Horas. Selamat siang, salam sehat kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Opung Malasak Boru tanggal 28 September 2 hari yang lalu berkenan Tuhan memanjangkan atau memberi pertambahan usia genap 75 tahun.
Dan berdasarkan kesepakatan keluarga kita dari 1 minggu 2 minggu sebelumnya, kira-kira tema apa yang mau disampaikan. Lalu muncullah yang di belakang saya ini. Temanya adalah Tuhan adalah sumber pengharapan dan berkat. Nah, Yeremia pasal 17 yang kita baca ini, sebenarnya kalau kita baca dari ayat yang kelima, Yeremia sementara menghadapkan kepada umat Israel, kerajaan Yehuda waktu itu, untuk memberi pilihan atau mengambil pilihan. Pilihan yang pertama adalah dengan cara hidup mereka yang waktu itu firman itu disampaikan, di mana mereka sudah mulai mengandalkan diri. Atau pilihan yang kedua, mereka akan mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu bersama, kalau mengandalkan manusia, mengandalkan diri, Tuhan bilang terkutuklah. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, diberkatilah hidup. Ternyata bangsa Israel sudah membangun sebuah hubungan, ya, dengan bangsa Asyur, bangsa Babel, dan bangsa Mesir. Mereka membuat sebuah kekuatan militer supaya mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Supaya kita tahu bersama bahwa bangsa Asyur atau Babel dengan bangsa Israel sering berperang. Mesir pun menjadi ancaman. Yang pertama, ketika mereka membuat suatu persekutuan di antara mereka 3 bangsa ini, setidak-tidaknya mereka tidak berperang. Mesir juga demikian dan Israel juga demikian, maka mereka akan menjadi bangsa yang dihormati, bangsa yang ditakuti dimanapun mereka berada. Ingatan Tuhan, dalam pengamatan Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini kemudian secara tidak langsung telah membawa mereka supaya hanya melihat kepada bangsa Asyur, melihat kepada bangsa Mesir, melihat kepada diri mereka. Lambat laun, suka atau tidak suka, mereka mulai perlahan-lahan meninggalkan imannya daripada Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dari sekian banyak suku bangsa yang ada di dalam dunia ini, Tuhan berkasih karunia. Israel dipilih, dijadikan umat pilihan Tuhan, dikuduskan. Karena melalui bangsa itu Tuhan ini memberkati bangsa-bangsa yang lain. Tuhan selalu menjaga mereka, melindungi mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tetapi ternyata itu tidak cukup membuat bangsa ini puas. Mereka menganggap bahwa mereka perlu bergantung kepada sesamanya, bergantung kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita terlalu bangga dan seringkali kita menyebut bahwa saya ini adalah anak Tuhan, saya murid Tuhan. Klaim itu penting dan itu benar, tidak ada salahnya, ya. Karena KTP kita bukan saja karena KTP kita di situ ditulis agama Kristen, tetapi memang kita dilahirkan di dalam sebuah pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak. Tetapi di dalam perjalanan hidup ternyata tidak seperti itu, tidak semudah itu. Seringkali diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan, persoalan, dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang begitu menekan kita. Dalam situasi seperti ini saat pertaruhannya dimulai, kita hanya mengandalkan Tuhan yang bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar, menyatakan mujizatnya kepada kita. Ataukah kita 2 kaki? Hari Minggu tetap gereja, di rumah puji Tuhan masih ada doa-doa malam, masih rajin baca Alkitab, tetapi ada alternatif pilihan yang lain, mengandalkan logika, mengandalkan orang lain. Padahal Amsal mengatakan orang yang mendua hati itu sebenarnya tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sehingga melalui Yeremia Tuhan berbicara, memberikan sebuah pilihan. Mereka harus mengambil pilihan. Apakah mereka mau diberkati oleh Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, atau mereka dikategorikan orang yang terkutuk karena mengandalkan diri. Kepada kita pun demikian. Kita harus memberikan sebuah keputusan yang tepat dalam hidup kita. Semua kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, bukan? Hidup kita hari ini kita mau mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan kita tidak mungkin ada pada hari ini. Luar biasa. Ya. Ini perjalanan hidup yang tidak mudah.
Sampai umur 75 tahun ini tidak mudah. Ya. Tuhan berkati. Ya. Tahun 1996 sudah ditinggalkan oleh Ama. 21 Maret sudah ditinggalkan oleh suami kekasih. 22 tahun. Sampai hari ini 22 tahun ditinggalkan. Tentu waktu itu ditinggalkan oleh Amang, oleh suami kekasih, mulai berpikir 7 orang anak ini seperti apa, bagaimana hidup. Kalau sedikit cerita nostalgia kan, dengan Amang ini ketemu hanya gara-gara ya kebetulan orang tua ataupun Amang dari Inang ini pintar main catur, suka main catur. Amang itu ya suami almarhum itu juga suka main catur, pintar main catur. Kok dilihat pintar main catur. Kumpullah di lapak main catur, diajak main catur. Begitu datang main catur bersama dengan orang tua daripada Inang ini, kok datang waktu itu Inang bawa teh, kasih minum, kopi, kasih minum. Diliritlah oleh Amang, ada juga ini buru Cegia ini yang cantik-cantik, boleh dong dikenalkan gara-gara catur. Cinta bertumbuh gara-gara ternyata main catur itu juga luar biasa ya. Untuk padahal saya nggak pintar main catur, tapi bisa juga dapat burung di bola. Ya. Tapi ya kami ketemunya di sekolah teologi ya, sama-sama jadi pendeta. Jadi ketemunya karena gara-gara debat Alkitab, ayat Alkitab ketemu jodoh ya. Kalau ini gara-gara ini gara-gara main catur. Ya. Mungkin awalnya ketika menikah dengan Amang itu harapannya begitu tinggi bahwa hidup rumah tangga mereka pasti akan diberkati, dan memang diberkati oleh Tuhan. 7 orang anak ya duduk KB, tapi keluarga besar. Saya juga KB, orang tua saya anak ke-6 dari 8 bersaudara. Kalau dulu orang tua betul-betul KB 2 anak itu nggak ada. Itulah anugerah Tuhan ya. 7 orang anak diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bersama-sama dengan Amang ini menjalani hidup, merangkai masa depan, menaruh masa depan. Tetapi ketika Tuhan berkenan, suami almarhum tercinta dipanggil pada tahun 21 Maret 1996, 26 tahun yang lalu, semuanya sepertinya gelap. Kepada siapa harus mengadu? Keluarga iya perhatikan, tapi bagaimana pendidikan anak-anak, bagaimana masa depan daripada anak-anak? Maka tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Tema ini menjadi pegangan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Belajar untuk menaruh lutut, berlutut di hadapan Tuhan. Belajar untuk berdoa meminta belas kasih Tuhan kepada 7 orang anak yang harus dibesarkan, yang harus dipelihara, yang harus dijalin masa depan. Itu tidak mudah. Tetapi ternyata pengharapan tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, dari doa, dari pergumulan itu, sekarang anak-anak semua diberkati dengan pekerjaan. 16-7 luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan bukan saja anak-anak yang diberkati, cucu-cucu yang diberkati, semua diberkati dengan hidup yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Di gereja di Dirgantara saya tahu suka main musik, suka menyanyi. Tapi anak kekasih yang sekarang masuk di Taruna itu juga pintar melayani di gereja untuk memainkan musik. Itu tidak serta-merta datang seperti begitu saja, simsalabim jadi, tetapi lahir dari doa seorang ibu yang mengasihi anak-anak, yang mencintai anak-anak, yang terus bergerak aktif di tengah kesulitan hidup. Karena dia tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan itu tidak berbicara kita cukup menjadi orang Kristen. Harus ada keaktifan, kemauan untuk melakukan itu semua. Tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan hidup 75 tahun itu tidak seperti hanya berhenti di situ. 9 tahun yang lalu Tuhan berkenan. Itu penyakit yang menakutkan diobati pun. Ya, mertua saya juga cancer payudara.
berupaya berusaha, tetapi keputusan beda. Berbeda. Mertua saya Inang meninggal di rumah sakit Darmais. Baru 2 minggu yang lalu kami juga berduka karena mertua saya laki-laki, Amang itu juga meninggal. Dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, sambil kita baca firman itu, kita berdoa dan kita puji Tuhan dengan pujian itu. Berapa waktu kemudian dari hasil pemeriksaan, Inang itu katakan, Pak Pendeta, puji Tuhan, sudah clear, kansernya sudah bersih. Itu tidak mudah, ini keajaiban Tuhan. Tidak banyak orang yang beruntung seperti ini. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak goyah. Dalam pengharapan dia kepada Tuhan, doa yang firman Tuhan dalam Yakobus pasal Yakobus sana berkata bahwa 5 ayat 16 mengatakan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Dokter bekerja, alat-alat medis dipakai, obat-obatan dimasukkan, kemo dimasukkan, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Doa yang sederhana yang dinaikkan ternyata mengubah segala sesuatu. Kuasa Tuhan, demonstrasi Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang tua kekasih. Please, mau diberkati oleh Tuhan? Kok agak lemas ya? Kurang yakin? Mau diberkati oleh Tuhan? Mau datang kepada Tuhan? Ini makin lemas. Makin lemas. Mau datang kepada Tuhan? Kalau gitu saya tanya, kalau mau datang kepada Tuhan sekarang saya tanya aja. Ini hari Minggu kita sudah mulai lepas-lepas dari sudah mulai menurun ini COVID ya. Saya tanya, hari Minggu masih nonton ibadah online atau sudah datang? Sudah datang di gereja. Kata kepada saya, Pak Pendeta, kapan kami boleh? Karena dulu 8 bulan tidak boleh. Yang lansia tidak boleh ibadah. Pak Pendeta, kapan kami harus ibadah? Pertama alasannya karena kami tidak terbiasa dengan ibadah online. Kata yang kedua, kalian kan umur masih panjang. Kalau kami ini sebelah kaki sudah di lubang kubur. Nanti kalau kami tidak ibadah Pak Pendeta, kalau kami tidak masuk di surga nanti Pak Pendeta tanggung jawab. Akhirnya sudah mulai. Nah, mulai ternyata lansia yang banyak hadir. Hanya tunggu momen tertentu lagi baru perlu. Kalau kita mengatakan bahwa saya mau diberkati oleh Tuhan, tidak ada cara lain. Andalkan Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan hanya percaya saja, tetapi harus mempercayakan apapun dari hidup kita kepada Tuhan. Sekecil apapun. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan sebagai bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan, nyatakanlah itu, ungkapkanlah itu dalam doa permohonan kita, laporkan itu semua kepada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu. Sampaikan itu kepada Tuhan. Kenapa? Ada janji Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-18 firman Tuhan berkata di sana, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak mengenal musim kering. Ya, hidup orang Kristen itu dikatakan seperti ditanam di tepi aliran air, diairi dengan firman Tuhan, diairi dengan kasih Tuhan, diairi dengan berkat Tuhan, dan jauh-jauh dari berkat. Saya katakan kepada kita semua, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus suka memberkati manusia. Tuhan suka memberkati kita. Tangannya itu selalu mau memegang kepala kita untuk menurunkan berkat itu kepada kita. Serahkan saja hidup kita. Jangan lihat-lihat Tuhan, lihat berkat yang mana ini. Saya maunya berkat itu, Tuhan jangan berkat ini. Tuhan mau bilang kepada kita yang namanya berkat Tuhan sudah siap. Dan berkat setiap orang itu tidak akan ketukar. Berkat Tuhan sudah ada pada hidupnya. Berkat Tuhan kepada kita juga sudah ada. Mungkin kita bertanya, nanti kalau saya, ya seperti saya sekarang umur 50 tahun. Nanti saya bilang, aduh nanti saya sampai nggak umur 75 tahun seperti ini. Saya enggak ya. Kebutuhan saya di mana? Anak-anak saya perhatikan atau enggak? Singkirkan itu jauh-jauh. Kalau sebagai orang tua kita sudah mencontohkan hidup takut akan Tuhan, percayalah anak-anak pasti akan memelihara, menjaga kehidupan kita. Tuhan sudah menyatakan kasih dan kuasanya kepada Imam Kekasih. Dan hari ini diproklamasikan kepada kita, bukan untuk sebuah kesombongan, tetapi menunjukkan bahwa memang benar orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan kecewa.
Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekali-kali dia tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan akan selalu mengelilingi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 16, diberikan umur panjang. Saya percaya, ini bukan hari ulang tahun yang terakhir. Ya, anak-anak, menantu, cucu dan keluarga besar, kita percaya tahun depan masih ada ulang tahun bagi Inang ini. Amin. Amin. Pasti Tuhan memberikan umur panjang dan Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita dengan cara kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Selamat ulang tahun pada Opung Malasapur. Sehat-sehat lagi. Diberkati oleh Tuhan. Orang Batak bilang dipasuh-pasuh ya, kalau nggak salah. Ya, Tuhan berkati. Dan kita semua yang hadir, bukan hanya Inang ini yang menjadi sasaran berkat Tuhan, kita semua. Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga senang menyenangkan hati Tuhan. Bagian kita menyenangkan hati Tuhan, maka bagian Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Berkat kepada kita. Kita pada acara selanjutnya, sebagai respon dari rasa syukur, kami persilakan kepada Boparan Opung Malasak Boru Sedian untuk membawakan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kami persilakan semua untuk mengambil tempat. Kasih pasti lemah lembut.
daripada rezeki dari Tuhan buat hari ini. Di sini aku bawa Tuhan. Oh
sudah menyatakan pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kami sekalian, dan kami sudah menikmati persekutuan yang penuh dengan sukacita ini. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan, kami akan bawa pulang di tengah-tengah kehidupan kami amalkan di dalam perjuangan hidup kami, dan kami menaruh pengharapan kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya semua kami akan diberkati oleh Tuhan, sumber segala berkat itu. Apabila dalam ibadah ini ada yang tidak berkenan, Tuhan mengampuni. Dan setelah ini kami akan mengakhiri ibadah. Kami lanjutkan dengan beberapa acara sampai kepada resepsi, dan kemudian setelah itu kami akan pulang. Kami berdoa supaya Tuhan sertai kami dalam perjalanan, sebagaimana Tuhan pimpin kami, tibakan dengan selamat, bawa pulang kami dengan damai sejahtera, supaya ketika kami tiba di rumah kami dalam keadaan sehat dan selamat, di situ pujian dan doa kami naikkan kepada Tuhan. Secara khusus bagi anak-anak daripada Inang Kekasih ini, yang dari Kalianda, yang dari Bandar Lampung, dari Palangkaraya, setelah kegiatan ini mungkin besok atau lusa mereka akan kembali ke tengah keluarga, panggilan, pekerjaan, tanggung jawab mereka. Tuhan juga menyertai, melibatkan mereka dengan selamat di rumah mereka, di tempat mereka, dan di situ juga mereka menaikkan syukur, saling mendoakan satu sama yang lain. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
itu acara akan dilanjutkan. Kesabarannya sebentar sebelum kita makan siang, karena ada acara bilik kira-kira 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti kami akan serahkan kepada tuan kami Siadian untuk kami beri kesempatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada itu mereka yang mereka kasihi, dan kepada para Amah Inas sebentar ya mohon kesabarannya. Silakan duduk Bapak Pendeta dan juga mau mengucapkan terima kasih oke katanya tidak usah. Baiklah, mewakili keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada Amaninan hadirin atas kedatangannya pada siang hari ini. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday
yang sudah jauh-jauh datang dari Bonandolo ke sini. Jadi kami di sini keluarga besar Siagian, bagaimanapun memang dari hati yang dalam dari keluarga Siagian mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian anak-anak, Boru, Hela, Pormain, cucu semua yang sudah membuat acara ini untuk menyenangkan Mama Opung Boru Malasan, ya. Jadi ini berupa sukacita. Kalian ingat paling mahal ya, menghormati orang tua walaupun dengan kesendirian Mama ini. Kalian, jadi inilah kita keluarga besar di sini, keluarga Sidauru, keluarga Siagian dan semuanya yang ada di sini yang diundang. Jadi kami dari keluarga Siagian dengan berbesar hati, walaupun memang kalau dibilang bukan membuat jadi gabi tarutang hamu dangda od ulos solong dok songgok do asal ras roham di hatuamu boy dilihat Tuhan pasu-pasu ganjang di umur di son akayanakon pahopu sudi marlas di roha. Jadi dohot dohai marlas di roha ngoda tumpe sono parronami saya ras maroha di son ibu kami do boras spirituality saya firma to dimuna Todini ialah kon pemain Boru Hela dohot pahopu saya kasih las di roha dapat omu tujuan di roha dohot dison ulos nahapal. Kalau dibilang ulos nahapal itu ulos selimut yang tebal. Semoga kalian selalu di dalam kehangatan, di dalam keluarga. Ulos naganjang saya ganjang nomor muna. Semoga kalian semua panjang umur seperti Mama ini, seperti Opung ini. Dan ulos si Torok Prabu, saya Torok ma pinopar muna. Sudia kaya anak do bahwa sama pinopar ni Opung Boru Malasako. Ido tangyang namin. Itulah doa dari Tulang Siagian untuk kalian semua. Modo tumpe songonon saya lasma rohamuna di sore. Jadi tumpah musik kami lagu anak Okilo Hamarabiao. Baiklah. Pasar mainan. Pasar mau apa? Napuran tanah-tanah raking masih ranggongan nampe badang mula maka pinoparni
opung malasak burun padau say Tuhan tama namang gombong. Baliktang mapagari tumandakot sa daluan. Ari muna matong gabi palaning gado hangupil kami masih pololuan pinopang di opung malasako. Saat solu saat kejadian saat pagita sa luhutna sudah nong ison saat panggabian saat tumpang orang. Lima siang kami keserahkan kembali ke peluang. Disyukur, terima kasih yang sebesar-besarnya karena kata Sobat Karula kami juga nggak bisa kalau memang ini yang bisa kami buat tulang maupun mohon maaf terima kasih dari hubungan kami bangga khusus dilakukan tulang pakai cantik dan tulang terima kasih dan terima Musik dong. Apa aja? Musik dong. Nyanyi. Sebelumnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ya, mohon tenang sebentar. Mohon tenang, kita mau berdoa untuk Tuhan sumber berkat telah memenuhi kebutuhan rohani kami melalui persekutuan ibadah yang kami lakukan.
dan itu mengenyangkan, menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan dalam pengalaman hidup dan pengalaman iman bersama. Telah menyediakan berkat jasmani bagi kami sebelum kami menuju ke tempat meja makan dan sebelum kami memindahkan makanan minuman ini ke dalam tubuh kami. Kami mohon Tuhan sumber segala berkat itu menguduskan, menyucikan, membubuhi dengan berkat surgawi atas makanan minuman ini. Kami berdoa buat mereka yang sudah mengolah, menyediakan, mereka tidak akan berkekurangan. Tuhan akan mengembalikan berkat yang berkelimpahan. Mereka yang membutuhkan dimanapun, hamba-hamba Tuhan, orang-orang berkekurangan, jemaat-Mu, keluarga kami, Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan permohonan mereka. Cukupkan dan siapkan makanan minuman bagi berkat-Mu. Kami sambut makanan minuman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu. Amin.